Halo Santai Mania, jumpa lagi bersama saya host Sisi Gelap Dunia. Apa kabar? Kali ini kita berada di negara Amerika Serikat. Oh ya, sebelumnya kita tak henti-hentinya mengingatkan kita semua agar apa yang kita nonton hanyalah sebagai pengetahuan semata. Simak video ini sampai selesai agar Anda paham. Siapkan kopi dan bersantailah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama penanggulangan meningkatnya pecandu di Philadelphia, Amerika Serikat. Philadelphia masih memiliki kematian akibat overdosis yang hampir sama banyaknya dengan beberapa tahun yang lalu. Sungguh menyayat hati, tidak hanya untuk melihat tantangan yang dihadapi, namun masalah opioid yang sudah berlangsung lama tetap menjadi pemandangan sehari-hari. Tetapi juga untuk melihat keterlibatan dan dedikasi orang-orang di lapangan yang berusaha membantu, serta perjuangan mereka yang memerangi kecanduan narko. Kondisi sosial ekonomi yang sangat sulit menjadikan hal itu sebagai tantangan besar. Betapa pentingnya memenuhi kebutuhan dasar individu bagi mereka untuk menyediakan perumahan yang stabil dan aman, makanan, perawatan medis dasar, dan kesempatan kerja. Di bidang kecanduan, kita menyadari pentingnya memenuhi kebutuhan dasar ini sebagai bagian dari dukungan pemulihan. Namun sangat penting untuk menyadari bahwa kebutuhan ini harus dipenuhi bahkan sebelum seseorang berada dalam pemulihan yang stabil, untuk memfasilitasi mereka mendapat pemulihan yang sama. Orang tidak dapat pulih dari kecanduan jika mereka tidak memiliki tempat tinggal, terisolasi, dan berjuang untuk menemukan makanan dan keamanan. Terletak di Kensington, salah satu lingkungan yang paling menyedihkan di Philadelphia, Prevention Point yang dimulai 3 dekade lalu sebagai tanggapan terhadap krisis AIDS, menawarkan obat untuk gangguan pengguna opioid, mendistribusikan kit nalokson untuk mengatasi overdosis opioid, dan menyediakan jarum suntik steril untuk mengurangi risiko infeksi. Dengan memberikan dukungan dan perawatan yang nyata bagi individu dan kecanduan, poin pencegahan dianut oleh beberapa komunitas, tetapi ditentang oleh orang lain dan komunitas yang lain pula. Beberapa orang memandang pengobatan sebagai persaingan untuk pasar obat. Yang lain takut bagaimana hal itu dapat mempengaruhi potensi lingkungan untuk renovasi dan gentrifikasi.
dengan layanan kecanduan yang secara historis dipisahkan dari layanan kesehatan lainnya bermasalah. Hal ini telah lama menjadi faktor utama dalam menghambat akses pengobatan para pecandu. Sangat penting bagi kita atau sebuah lembaga untuk melakukan lebih banyak penelitian agar dapat ditemukannya cara memberikan layanan dan dukungan tersebut secara efektif kepada semua komunitas pecandu agar mereka pulih kembali, baik itu berada di perkotaan maupun pedesaan yang membutuhkannya. Ini akan membutuhkan lebih banyak keterlibatan kolaboratif antara peneliti dan penyedia tingkat komunitas, sukarelawan, dan orang yang menderita gangguan penggunaan narko. Studi komunitas penyembuhan yang sedang berlangsung di 4 negara bagian yang terkena dampak parah adalah sebuah permulaan untuk mewujudkannya di Philadelphia. Kami segenap kru tim Sisi Gelap Dunia juga sangat mendorong para ilmuwan yang bekerja di aspek lain dari penelitian kecanduan untuk menghabiskan waktu di penyedia layanan kecanduan lokal ini untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang tantangan yang dihadapi oleh mereka yang berada di garis depan, untuk mengunjungi lingkungan yang telah dihancurkan oleh kecanduan dan untuk berbicara kepada mereka yang menderita. Ini bisa menjadi pengingat yang berharga tentang bagaimana setiap aspek kehidupan seseorang, mulai dari pekerjaan, perumahan, hingga hubungan antar pribadi, dapat menjadi kerentanan atau aset dalam perjalanan menuju pemulihan kecanduan itu sendiri. Simpulkan sendiri apa kesimpulannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam santun dari kami tim Sisi Gelap Dunia.